Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan selebgram wanita berinisial S karena telah mempromosikan situs judi online melalui akun medsosnya. Pesawat perintis PT Sam Air mengalami kecelakaan di Bandara Panua Pohuwato. Berdasarkan laporan yang diterima, 1 orang diketahui meninggal dunia akibat insiden ini. Tim penilai internal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melakukan verifikasi lapangan di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 21 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama, Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan selebgram wanita berinisial S karena telah mempromosikan situs judi online melalui akun medsosnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota pada Senin pagi. Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan selebgram wanita berinisial S warga Kota Bogor yang berusia 19 tahun. Karena mempromosikan situs judi online melalui akun media sosialnya. Pelaku merupakan karyawan salah satu minimarket dengan follower akun media sosial mencapai 59.000. Tersangka menerima bayaran sebesar Rp2.150.000 dengan memposting sebanyak 2 kali dalam sehari selama 2 bulan. Dan akibat perbuatannya, tersangka dijerat hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar Rp10 miliar. Kapolresta Bogor Kota mengatakan pengungkapan ini sangat baik sehingga masyarakat mengerti dampak dari mempromosikan judi online. Atau ada penawaran sebelumnya mungkin. Siang hari ini saya Kapolresta Bogor Kota bersama Pak Wakapolres, bersama Pak Kasat Reskrim, Kasih Humas akan melaksanakan press release terkait dengan kasus judi online. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik ITE. Rekan-rekan sekalian, bahwa dari Satreskrim Polresta Bogor Kota ini mengamankan seorang selebgram inisial S yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik terkait dengan perjudi. Sementara itu, Polres Mandailing Natal berhasil amankan pasangan suami istri bandar narkoba di Desa Tabuyung, Sumatera Utara pada Kamis lalu. Pelaku berinisial ID berusia 49 tahun dan M berusia 49 tahun yang terlibat jaringan narkotika terbesar di Tabuyung. Selain tersangka, sejumlah barang bukti turut diamankan pihak kepolisian, yakni daun ganja kering yang dikemas dalam 3 tempat hingga uang tunai sebesar Rp22.580.000. Dan atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Di mana dengan tersangka ID, ini seorang pria alias BU, laki-laki umur 50 tahun, menikah, wira swasta, alamat Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian dengan MR, yaitu istrinya,
umur 48 tahun, ibu rumah tangga, Kecamatan Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Maluku. Tersangka kita kenakan status sebagai bandar narkoba dengan pasal yang diterapkan, pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, subsidiar pasal 111 ayat 2, junto pasal 131 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk kronologis, untuk sementara hasil pemeriksaan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Kapolsek Muara Batang Gadis mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah Polsek Muara Batang Gadis, karena 3 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 13 sama 14 kita melaksanakan kunjungan kerja di Muara Batang Gadis. Ke informasi berikutnya, Kementerian ATR BPN mengungkap 2 kasus mafia tanah di Jawa Barat dengan potensi kerugian negara lebih dari 3,6 triliun rupiah. Pada pekan lalu, Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa tindak pidana pertanahan pertama di Jawa Barat ini dilakukan oleh seorang tersangka yang terjadi di wilayah Pacet, Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Sementara untuk kasus kedua dilakukan oleh 2 orang tersangka di wilayah Dago Elos, Kota Bandung dengan modus operandi pemalsuan akta otentik. Adapun tersangka tersebut telah divonis penjara 3,5 tahun. Mereka yakni Muller bersaudara dengan nilai kerugian mencapai 3,6 triliun rupiah. Yang penting kita bisa pertama menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi tapi juga sosial. Dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara, termasuk kerugian masyarakat yang jumlahnya signifikan besar. Tadi dihitung lebih dari 3,6 triliun rupiah. Karena ini lokasi yang sangat strategis, lokasi yang kalau dikembangkan secara ekonomi itu juga punya nilai yang tinggi. Tapi sekali lagi ini merupakan pesan kuat kepada siapapun yang coba-coba melawan hukum, yang coba-coba menindas masyarakat. Maka kami, negara hadir, pemerintah hadir, Satgas anti mafia hadir menghadapi mereka secara tegas. Total terdapat 98 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi Kementerian ATR BPN pada 2024. Dari 98 kasus yang sedang berproses, terdapat 43 kasus yang sudah masuki penetapan tersangka. Dari Humas Polda Jabar melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pesawat perintis PT Sam Air mengalami kecelakaan di Bandara Panua Pohuwato. Berdasarkan laporan yang diterima, 1 orang diketahui meninggal dunia akibat insiden ini. Pesawat perintis milik PT Sam Air dengan nomor registrasi PKSMH-DHC6 mengalami kecelakaan di Bandara Panua Pohuwato, Gorontalo. Diketahui pesawat tersebut sedang melayani rute dari Bandara Jalaluddin Gorontalo menuju Bandara Panua Pohuwato. Kecelakaan ini mengakibatkan 4 korban meninggal, yaitu pilot, first officer, teknisi, dan 1 orang penumpang. Yang sempat menjadi hambatan evakuasi korban di lokasi jatuhnya pesawat dikarenakan tempat kejadian berada di area tambak warga yang berlumpur. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Herianto, menyampaikan saat ini semua korban berhasil dievakuasi ke Puskesmas Motolohu Pohuwato dan diserahkan ke pihak maskapai Sam Air dan pihak terkait. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Praseti Janto Hadi turun langsung meninjau lokasi jatuhnya pesawat Sam Air di Randangan, Kabupaten Pohuwato. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses evakuasi, pengamanan lokasi kejadian, dan koordinasi dengan tim gabungan dalam penanganan insiden.
Dalam keterangannya, Kapolda melalui Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Harjendro menyampaikan bahwa prioritas utama saat ini adalah evakuasi korban dan pengamanan area kecelakaan. Kapolda memastikan bahwa Polda Gorontalo telah mengerahkan segala sumber daya termasuk ambulans Rumah Sakit Bayangkara untuk membawa jenazah ke rumah duka yang berada di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tim SAR, serta unsur TNI untuk mempercepat proses penanganan. Kapolda juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kecelakaan ini. Tim penilai internal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melakukan verifikasi lapangan di Gedung Divisi Humas Polri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.